Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pada seluruh jamaah salat zuhur salat 6 DKM Al-Makmur, mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di pertengahan bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 April 2025. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, bab yang ke-9 ya. Wa qala ta'ala innama u'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkarun. Surat Saba ayat 46. Sesungguhnya kata Allah, aku hendak memperingatkan kepada kalian, kepadamu, biwahidatin, dengan satu hal saja, antaqumu lillah. Jadi wasiat pesan Allah satu saja, antaqumu lillah. Di dalam sholat kita diperintahkan iqamatis sholat, ya, aqimis sholat, dirikan, tegakkan sholat. Nah, di dalam ayat ini u'idukum biwahidatin antaqumu lillah. Di bab ke-9 ini, dalam penghambaan diri kepada Allah, dalam beribadah itu kita dianjurkan membesarkan, mengagungkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaqumu lillah. Jadi biwahidatin, satu hal yang sangat penting dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada kita semuanya,
yaitu menghadap, mengagungkan, membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masna wa furada summa tatafakkarun, baik dalam keadaan berjamaah maupun dalam keadaan kesendirian. Kemudian di dalam ibadah itu pelaksanaannya kita dianjurkan summa tatafakkarun. Di sholat itu menghadap, mengagungkan, membesarkan, kemudian baik sendirian maupun bersama-sama, berjamaah ataupun sendiri, tetapi kemudian diikuti dengan tafakkur. Ini penting. Di dalam kita beribadah, kadang orang tidak mengingat apa yang dilakukannya. Di dalam kita mengerjakan sholat, terkadang orang hanya sekedar melakukan, menggugurkan kewajibannya. Tidak demikian. Dianjurkan antaqumu lillah, lakukan karena Allah, besarkan nama Allah, dan perintah itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Ya, iqamatis shalah wa iqamis shalah itu melakukan ibadah sholat dengan penuh kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang bagaimana? Yaitu mereka yang di dalam sholatnya khashi'un, atau mendirikan sholatnya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita satu hari 5 kali menghadap itu kan tawajjuh, melaporkan diri kepada Allah 5 kali. Maka di akhir ayat ini summa tatafakkarun, kemudian yang kalian lakukan itu ikutilah dengan tafakkur. Kalau tidak ditafakuri, maka amalan kita ini hanya sekedar amalan fisik. Tapi kalau ditafakuri, sujudnya, rukuknya, bacaannya ditafakuri, maka itu semuanya mengagungkan kebesaran Allah SWT. Contoh, bacaan rukuk subhana rabbiyal azim. Ketika kita membungkuk, kita membaca di dalam rukuk itu, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Kemudian di dalam sujudnya juga kita mengagungkan kembali dengan subhanaka rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, meninggikan, membesarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan di dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wahtilafil lail dan bergantinya malam, wan nahar dan siang. Nah, ini menjelaskan tentang tafakkur atau berpikir atau merenung kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau berpikir langit, di mana tiangnya langit? Pernahkah kita berpikir begitu luas langit, begitu tingginya langit? Wal ardi,
Dan bumi juga disebutkan berlapis-lapis, bahkan 7 lapis bumi sampai kedalaman berapa kita tidak tahu. Dan apa yang ada di dalam bumi? Yang kita ketahui hanya ada air keluar. Kemudian tanam-tanaman kita tanam mengeluarkan buah-buahan. Afala tatafakkarun, apakah kita tidak berpikir? Nah, itu Allah menganjurkan ketika melihat alam semesta ini adalah yang tersirat ketika kita baca Al-Quran, ini yang tersurat, yang tertulis, dan yang tersirat dan yang tersurat tidak bertentangan. Maka nanti ada ketika orang itu bertafakur, berpikir, maka ada kata-kata di dalam doa itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang engkau ciptakan di alam semesta ini batil, sia-sia. Jadi semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Baik di penciptaan langit, bumi, dan bergantinya siang dan malam. Kalau kita pikir siang malam itu ya kalau tidak dikasih nama sama saja. Ini siang nanti pindah malam. Kalau nggak dikasih nama hari ya, nggak dikasih nama bulan, nggak dikasih hitungan, ya sama saja berputar tiap hari seperti itu. Tiba-tiba orang sampai pada ajalnya. Jadi itulah kita diajak berpikir, akhirnya kesimpulan dari para ulama, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kita ini di sini tidak akan selamanya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini tempat meninggal. Kalau kita tidak berpikir, maka kita akan tenggelam dengan kemewahannya, keindahannya, kemudian melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantinya siang dan malam itulah ayatin, menjadi pertanda. Jadi orang berpikir itu mengenal tanda-tanda. Kalau kita dari jauh naik mobil, motor, tiba-tiba ada lampu merah, itu tandanya berhenti. Tidak ada lampunya kuning, kita berhati-hati mau hijau atau mau berhenti. Ayatin, tanda. Nah, tanda-tanda itu bisa dalam berbagai macam bentuknya. Ketika seorang mukmin yang beriman atas dosa dan kesalahannya dia ditegur oleh Allah, kemudian dia sakit, maka itu tanda kebesaran Allah. Sakitnya itu menjadi penebus dosa-dosanya bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana ini bab yang kita dianjurkan memperhatikan kebesaran Allah ini? Tanda ini untuk siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pendalaman, penghayatan di dalam berpikirnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini terjemahnya cukup orang yang berakal. Setiap manusia diberi akal. Tidak setiap manusia itu memiliki pemahaman, penghayatan yang mendalam. Maka ulil albab ini orang yang berpikir mendalam, menghayati betul, merasakan kebesaran Allah, bahkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Maka di dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir daripada perintah puasa itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun.
Jadi ketika hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, ini dekat, aku mengabulkan segala permintaan. Pertanyaannya hanya kalau Allah menyatakan dirinya dekat, pernahkah kita merasa kehadiran Allah? Pernah tidak? Jadi Allah bukan berarti Allahnya menyatu dengan badan kita. Maksudnya kehadiran Allah itu kita merasa diberikan fadl, kenikmatan, kesehatan, ya contoh nafas, degupan jantung, aliran darah, kenyamanan dalam organ-organ tubuh, buang air kecil, buang air besar, yang semuanya masih normal. Kalau orang udah kena batu ginjal atau kencing batu, kencing aja sakit. Kalau orang sudah kena ambeien, BAB saja susah. Nah, inilah kita diajak berpikir di ulil albab. Maka tafsirannya tafsirul ayat bil ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Ulil albab, orang yang punya akal dan berpikir mendalam itu, yaitu yadhkuruna Allah. Satu, mengingat atau berzikir mengingat Allah. Yadhkuruna ini jamak. Jadi orang-orang yang berkumpul mengingat Allah, atau mereka-mereka yang selalu mengingat Allah. Itu kalau akal kita dianggap mendapatkan ulil albab, yaitu selalu mengingat Allah. Tapi ada orang diajak zikir kok nggak mau, nggak betah, berarti dia bukan ulil albab, orang yang memiliki pemikiran yang mendalam. Secara umum ya, meskipun penjelasannya ini luar biasa. Ada yang menggambarkan ulil albab itu di dalam batang pohon pisang itu ada lapisan luar kulitnya, dikupas lagi, ada kulitnya lagi, dikupas lagi, sampai yang di dalamnya itu isinya. Itu gambaran berpikir yang mendalam, berlapis-lapis. Yang pertama yaitu orang yang mengingat Allah. Kalau hari ini pikiran kita malas mengingat Allah, berarti sudah unsur keduniaannya lebih kuat. Ketika unsur dunianya lebih kuat, maka diajak mengingat kepada yang akhirat, maka dia akan susah. Diajak tafakur, merenung, dia akan susah. Karena dunia itu isinya habis makan, kenyang. Habis kenyang, ngantuk, tidur. Kemudian bangun, lapar, makan lagi. Begitu dunia. Dan tidak abadi, hanya sebatas itu saja. Selama badan para jamaah sekalian sehat, pikirannya waras, makan masih enak, maka belum ada masalah. Tapi kalau sudah mulai sakit, ada kendala, maka disitulah orang-orang diajak kembali, dipaksa dengan sakitnya, dengan susahnya itu mengingat Allah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama itu orang yang berzikir, mengingat. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam keseharian siang kita aktivitas berdiri, duduk, bekerja itu kan begitu, berdiri, duduk, begitu duduk. Malam kita kecapean, kita berbaring. Atau bahkan siang hari aja kalau kita istirahat siang juga berbaring. Nah, ketika Anda berdiri, duduk, dan berbaring itu, ada enggak kita mengingat kepada Allah? Kalau dalam kegiatan aktivitas kita sama sekali melupakan Allah, maka dijamin oleh Allah, fa'ansahum anfusahum. Kata pencipta kita, aku akan melupakan kalian. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada pemberian Allah, kasih duit, kasih harta, kasih nikmat, kasih sehat. Kalau lupa, maka fa'ansahum anfusahum. Kita akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam berbaring tidur pun kita mengingat Allah. Itu tanda-tanda orang yang mau berpikir. Akalnya dipakai. Para jamaah sekalian, di dalam otak kita itu, di dalam otak ini kalau dibongkar, digelar panjangnya itu berkilo-kilometer otak kita ini. Artinya bisa menyimpan bermacam-macam, atau hanya sekedar menghafal Al-Quran saja kita bisa. Tapi karena kita tidak mempergunakannya, maka itulah diingatkan oleh Allah. U'idukum biwahidatin an taqumu lillah. Aku ingatkan kepada kalian satu hal, an taqumu lillah, tegakkan dalam ibadahmu itu lillah, karena Allah, mengingat Allah, summa tatafakkarun, maka berfikirlah, gitu ringkasnya ya. Wa yatafakkarun, berdirinya, duduknya dan berbaringnya itu mereka mengingat Allah. Wa yatafakkarun, dan berpikir, ya Allah, orang itu dari kakek, ya kan, dari nenek, kemudian ada cucu, kemudian ada cicit, kemudian kakek neneknya meninggal, kemudian anaknya jadi kakek lagi, muter begitu seterusnya. Maka perputaran itulah menjadi kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berpikirnya untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikirlah dengan kenikmatan yang sudah diberikan Allah itu, memikirkan betapa luar biasa Allah menciptakan langit, ada terangnya, ada gelapnya, ada mendungnya, ada keindahan-keindahan yang di dalam penciptaan langit, yang terkadang kita hanya sekedar menikmati saja. Wal ard, dan bumi. Jika kita ke gunung, melihat gunung, kita hanya sekedar menikmati keindahannya saja. Jangan begitu, kalah. Kenapa? Yang terbaik, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Berdoalah, ya Allah, apapun yang Engkau ciptakan ini, baik dan buruknya menurut akal kita, tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang batil atau sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Lanjut akhir ayatnya, waqina azabannar. Kami memujimu ya Allah, kami mensucikan, membesarkan dan mengagungkanmu. Waqina azabannar, maka jauhkan dari siksa api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan di dalam ayat yang lain, afala yanzuruna ilal ibili, afala yanzuru, apakah engkau tidak melihat, wahai manusia, ilal ibili kaifa khuliqat, kepada ciptaan Allah yang disebut binatang onta. Di padang pasir ada satu binatang yang berpunuk lemak, namanya onta. Binatang ini adalah unik karena dia mampu berjalan di badai pasir. Jadi kalau kita berjalan ada badai pasir, mata kita akan sulit melihat. Tapi binatang onta diberikan kelebihan Allah, mampu tidak minum berhari-hari, sekali minum 15 liter lebih, berjalan di padang pasir yang sangat panas dan jauh,
di dalam badai pasir yang luar biasa. Afala yang dulu. Kita berpikir tidak luar biasanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak cukup dengan onta, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana langit ini diangkat. Tidak ada tiangnya, tidak ada talinya, tidak ada ikatannya, tidak tahu berapa jauh jaraknya. Kaifa rufi'at, bagaimana Allah mengangkat langit ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kalau masih belum paham juga, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, ditancapkan di muka bumi ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan perhatikan juga bagaimana bumi ini dihamparkan. Pemahaman dihamparkan ini maksudnya kita bisa berjalan di atas permukaan bumi. Maka itu dalam ilmu pengetahuan disebut gravitasi bumi. Seandainya gravitasi bumi ini tidak diciptakan Allah, maka kita seperti di ruang angkasa. Kita melayang-layang, jangankan kita minum, kita buang air kecil, buang air besar juga melayang. Nauzubillah. Ini kebesaran Allah, kita syukuri. Nah, dengan rasa syukur itu Allah meridhoi kepada hamba-hambanya itu, ya. Kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan. Fadzakir, maka berzikirlah, ingat pada Allah pencipta kita, atau sebutlah nama Allah. Ya, istighfar, la ilaha illallah, innama anta muzakkir, maksudnya Nabi Muhammad itu disuruh memberi peringatan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, kita semua umatnya. Fadzakir, ya, pengajian ini termasuk fadzakir, beri peringatan kepada manusia yang lupa. Innama anta muzakkir, kalau kita bisa menjadi bagian orang-orang yang memberi peringatan, minimal buat diri sendiri, buat keluarga kita, istri kita, saudara-saudara kita semua. Kita jadilah orang pemberi peringatan. Tetapi ketika orang itu mengingatkan, ketika orang itu menjadi pemberi peringatan, biasanya muncul musuh-musuhnya. Ada yang gak senang diingatkan, ada yang marah, ada yang dengki, ada yang dendam, karena tidak suka diberi peringatan, diingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir, wa qala ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzurun. Afalam, maka apakah, yasiru fil ardi, kalian tidak mengadakan perjalanan fil ardi, di muka bumi. Maka kita itu disuruh menjadi seorang penggembara. Kunu musafiron, jadilah kalian penggembara. Penggembara itu bawa bekal, tidak menumpuk-numpuk harta. Gak ada penggembara itu bawa rumah tingkatnya, gak ada. Penggembara gak ada bawa gentongnya, bawa semuanya, bekal secukupnya. Dan menggembara itu sebentar, dan menggembara itu melihat dunia yang seluas ini, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasiru fil ardi fayanzurun, dan lihatlah apa yang di dalam pengembaraanmu itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang berakal adalah orang yang mengingat dirinya diciptakan Allah. Orang yang mengingat dirinya diciptakan Allah, dia berpikir ternyata Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas. Dan dengan berpikir yang luas itu, berpikir pula tidak ada pohon itu selamanya tumbuh, nanti rantingnya kering, dahannya kering, jatuh ke bumi, pohonnya juga akan roboh, akan hancur, kembali ke dalam tanah. Demikian juga manusia, sebaik-baik manusia yang berakal adalah yang mengingat tempat kembalinya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan terakhirnya tetap Allah mengingatkan di ayat pertama biwahidatin antakumulillah, kita catat. Ya Allah, aku berniat bertekad akan menegakkan setiap amalan ibadah ini lillah, karenamu, mengagungkanmu, membesarkanmu ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian zuhur kitab Riyadhus Shalihin bab ke-9 ini, bab mengagungkan Allah. Setelah Idul Fitri kita juga disuruh mengagungkan dengan bertakbir. Setelah Idul Fitri kita juga dianjurkan mempertahankan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu qabil mazid ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliqa wal khatimil ma sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil ibadik wa ja'alna min ahlil istiqamah wa ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli istiqamah. Ya Allah, jadikan kami semua juga ahli surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf kekurangan, walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.